Di video sebelumnya saya pernah bahas mengenai jenis-jenis orang yang ada di pasar modal ya. Nah, salah satu tipenya itu adalah tipe passive income, di mana investasi saham itu bertujuan untuk dapetin passive income. Nah, salah satu aliran atau metodenya itu adalah dividend investing. Di video ini saya mau bahas mengenai dividend investing ini. Dividend investing mudahnya itu atau prinsip dasarnya adalah orang yang investasi saham dengan tujuan mendapatkan passive income berupa dividen secara rutin. Jadi prinsipnya kayak gitu ya. Tapi jangan sampai salah atau jangan keliru mengartikan dividen investing ini. Dividen investing itu beda loh ya dengan makhluk-makhluk dividen hunter ini. Jangan salah mengartikan, karena dividen hunter itu beli sewaktu come date, kemudian jual sewaktu ex date. Jadi mereka ini mengincar keuntungan secara cepat dari dividen yang didapat. Nah, dividen investing itu bukan seperti itu, beda. Dividen investing ya adalah sebuah metode investasi, sehingga investor ini ya pada umumnya normal tetap melakukan analisa pada saham-saham yang ingin dibelinya, kemudian juga screening sahamnya. Dan yang paling penting karena investor ya, maka jangka waktunya itu panjang. Nah, indikator utama investor ini milih saham adalah dari dividennya. Mereka ini milih saham yang bagi dividen secara rutin. Sehingga saham-saham yang tidak bagi dividen ya udah jelas saham-saham ini nggak masuk kriteria para dividen investor. Mereka hanya milih saham-saham yang rutin membagikan dividen. Nah, mungkin kalian nanya, oh jadi semua saham yang bagi dividen itu adalah saham-saham dividen investing? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua saham yang bagi dividen itu adalah kriteria saham dividen investing. Kriterianya untuk dividen investing adalah yang pertama, ya ini jelas ya, sahamnya itu harus rutin membagikan dividen setiap tahunnya, konsisten tidak pernah bolong. Ini jelas kriteria yang paling utama. Kemudian yang kedua, saham-saham yang rutin bagi dividen tersebut, IPS-nya harus terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, sehingga saham-saham yang masuk dalam kategori saham cyclical atau ya perusahaan tersebut adalah bisnisnya itu di bidang komoditas ya. Saham-saham ini tidak masuk kriteria untuk dividen investing. Nah, tunggu dulu. Ini bukan berarti saham-saham cyclical itu jelek ya. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saham cyclical itu bagus, bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar dan juga dividennya gede. Tetapi saham cyclical itu banyak jebakannya. Kalian harus tahu kapan saatnya masuk, kapan saatnya keluar, sehingga kurang cocok untuk dividen investing. Nah, bagi yang belum tahu tentang saham cyclical ini, mungkin bisa ditonton videonya ya. Nanti linknya ada di deskripsi, saya sudah pernah bahas. Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga untuk saham dividen investing adalah 3 sektor saham yang baik untuk jangka panjang. Dan ini juga cocok untuk pemula karena terus bertumbuh dan memang dibutuhkan untuk jangka waktu panjang. Nah, sahamnya apa saja sih sektornya? Yang pertama finansial, terutama perbankan. Kemudian sektor-sektor saham yang ada di consumer goods, terutama yang primer ya, kebutuhan primer. Nah, selanjutnya saham-saham yang ada pada sektor healthcare atau kesehatan. Nah, bagi yang masih bingung ya, kenapa sih 3 sektor saham ini? Saya sudah pernah jelaskan di video ini terkait 3 sektor saham yang baik untuk pemula. Bagi yang belum nonton nanti bisa tonton ya. Link videonya ada di deskripsi. Nah, jadi kriteria sahamnya 3 itu ya. Rutin bagi dividen, IPS-nya terus bertumbuh, sama masuk sektor saham yang baik untuk jangka panjang. Nah, di video yang sudah pernah saya buatkan tentang nabung saham dengan gaji UMR, sebenarnya di video itu
saya menggunakan kaidah dividen investing di dalamnya. Nah, cara belinya atau metode pembeliannya itu menggunakan metode dollar cost averaging, di mana kita nyicil nabung rutin secara periodik. Ya, periodenya tentukan sendiri ya, intinya nyicil nabung rutin. Nah, metode dividen investing dengan dollar cost averaging ini adalah metode santai dan yang paling mudah. Sehingga pemula yang baru mulai investasi pun juga bisa menggunakan metode ini karena cukup mudah dan ini paling santai. Nah, kenapa sih dividen investing? Kenapa paham saham suka dividen investing dan menyarankan bagi pemula yang baru mulai investasi saham? Karena yang pertama, dividen investing ini membangun mesin pencetak uang bagi kita. Maksudnya gimana? Nah, bagi yang baru mulai, masih pemula, itu kan biasanya ya, alokasi dananya itu sedikit. Alokasi dana yang ada setiap bulannya untuk beli saham. Ya nggak sih? Biasanya ya paling alokasinya cuma beberapa ratus ribu aja per bulan. Ya, atau sebagian adalah yang sanggup beberapa juta per bulan buat beli saham. Dan mungkin ada juga, tapi ini sedikit ya, yang alokasinya tuh bahkan puluhan juta per bulan buat beli saham. Nah, kayaknya cuma yang ratusan juta atau miliaran per bulan nggak mungkin deh ya nonton video ini dan nyari ilmu gratisan dari YouTube gitu. Karena bagi yang alokasi dana yang sampai sebesar ini, ya biasanya mereka langsung hubungi broker atau pialang saham. Dan atau mereka sudah punya financial planner biasanya, atau meng-hire financial planner. Nah, cuma jika memang ada miliarder yang nonton video ini dan ngikutin channel ini, ya maka saya sangat berterima kasih dan saya sangat terkesan ya masih mau nonton video ini. Ya, daripada makin ngelantur, ya intinya adalah kalau pemula tuh sebagian besar alokasi dananya kan sedikit. Nah, karena alokasi dana sedikit, jadi lebih baik ditabung, dikumpulkan sampai banyak terlebih dahulu. Jadi rutin aja beli sahamnya, dikumpulin terus, jumlah lotnya semakin banyak. Nanti pas dapat dividen yang didapat itu direinvest kembali. Sehingga seiring berjalannya waktu, ya sebulan, setahun, bertahun-tahun, belasan tahun kemudian, ya karena beli terus sahamnya dan direinvest terus dividennya, maka lot yang dimiliki itu kan semakin banyak. Maka seiring berjalannya waktu sampai suatu titik nanti, saat lot sahamnya sudah banyak, ya otomatis dividen yang didapat itu sekalinya cair, ya tentunya jumlahnya banyak dong, karena lotnya kan sudah banyak. Nah, pada poin ini saat dividen yang sekali dapat itu banyak, nah di sini silahkan, kan udah ada pencetak uangnya. Di sini mau beli saham under value menggunakan kaidah value investing, di mana saham-saham yang dibeli itu saham yang nggak bagi dividen. Jadi setahun 2 tahun ditahan tanpa dapat dividen, ya nggak apa-apa, santai aja. Karena memang apa? Alokasi dananya ada. Alokasi dananya dapat dari mana? Karena udah ada mesin pencetak uang, dapat dari dividen yang didapatkan secara rutin. Dan dividen yang didapat itu sebenarnya kan bahasa kasarnya ya, itu kan uang gratis. Karena nggak menggerus harta pribadi kita kan. Ini adalah return yang kita dapat dari hasil investasi kita. Jadi uangnya ini ya bisa kita gunakan dividen ini sekeinginan kita. Atau kita mau diversifikasi, boleh-boleh aja. Dapat dividen yang jumlahnya banyak, lalu mau dibeliin obligasi, ya silahkan, karena itu udah bebas, hak masing-masing. Atau mau beli reksadana, ya monggo juga, silahkan. Atau mungkin mau instrumen investasi lain yang lebih beresiko, P2P lending atau kripto, silahkan, itu sudah bebas masing-masing investor. Kan udah ada mesin pencetak uangnya, jadi pas dapat dividen, ya investasiin silahkan. Atau nggak mau nih, wah mau reinvest lagi aja dividennya supaya lotnya makin banyak, dividennya makin gede, juga silahkan. Atau mau dibelanjain dividennya, udah silahkan, karena udah ada mesin pencetak uangnya. Nah, bahas masalah diversifikasi, lebih baik kalian bikin akun Bibit sekarang. Karena saat ini di Bibit kita juga udah bisa investasi saham, jadi nggak cuma reksadana aja. Sehingga cukup dengan satu akun,
Bisa untuk saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Obligasi FR, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan banyak lagi. Dan kalau kalian daftar Bibit, jangan lupa pakai kode referral Yuk Paham Saham. Kenapa harus pakai ini? Agar kalian dapat cashback 25.000. Lumayan kan, baru daftar langsung dapat 25.000 secara gratis. Jadi jangan lupa ya, daftar Bibit sekarang dan gunakan kode referral Yuk Paham Saham supaya dapat 25.000 secara gratis. Oke, kembali ke topik. Jadi kenapa dividen investing? Karena yang pertama, dividen investing ini membangun pencetak uang kita. Kalau udah ada mesin uangnya atau pohon uangnya kan enak. Pas dapat dividen mau kita gunakan untuk hal lain udah enak. Lalu yang kedua, dividen investing itu melatih konsistensi dan mental investor. Kalau metodenya dividen investing dengan dollar cost averaging. Karena kita kan menyisihkan uang ya setiap periode waktu tertentu. Ya mungkin bisa setiap minggu atau setiap bulan, ya atau bahkan setiap per 3 bulan sekali, yaitu sesuaikan saja dengan profil masing-masing. Intinya kita kan melatih kedisiplinan, melatih konsistensi kita untuk menyisihkan uang demi masa depan. Dan dengan metode ini kita juga dibuat supaya jangan mudah panik, karena fokus kita kan berbeda. Kita nggak mantengin harga setiap hari. Fokus kita adalah ke dividen. Selama sahamnya masih rutin bagi dividen, labanya masih terus bertumbuh, ya nggak usah panik. Harga naik turun setiap hari, setiap jam, setiap minggu. Yang penting sahamnya itu, perusahaannya masih bagi dividen, labanya masih terus bertumbuh. Jadi dividen investing itu melatih konsistensi kita dan mental kita sebagai investor buat melihat naik turunnya sebuah harga. Selanjutnya, yang ketiga, dividen investing ini nggak banyak syarat dan bisa langsung mulai saat itu juga, bahkan pemula sekalipun. Karena begini ya, di IDX atau IHSG atau bursa efek kita itu ada 800 lebih emiten atau saham dengan belasan sektor saham di dalamnya. Ya coba bayangin 800 lebih emiten. Kalau kita harus mantengin layar setiap hari, setiap jam, kita harus liatin terus, atau kita harus nunggu momen nih. Wah sekarang masih belum nyentuh titik supportnya, jangan dulu. Wah ini bandarnya belum masuk, atau segala macam lah. Pokoknya kita kalau harus nunggu kayak gitu. Dan atau kita harus screening gitu, ngecek satu-satu, segitu banyak sahamnya. 800 lebih loh. Kalau gitu ya kapan? Kapan mau mulai investasinya tuh kapan kalau terkutat sama hal kayak gini? Kapan investasinya ayo? Gak dimulai-mulai kan? Karena berkutat sama hal seperti ini. Nah sedangkan pada dividen investing itu nggak terlalu banyak syarat, nunggu ribetnya. Ini salah satu screener ya di salah satu sekuritas. Tinggal pilih kriteria saham dividen stock, saham yang rajin bagi dividen. Begitu dipilih, nah bisa dilihat dari 800 lebih saham, ternyata saham-saham yang masuk kriteria itu hanya sedikit saham yang rutin bagi dividen. Bisa kita lihat ya, dari 800 lebih saham yang ada, ternyata saham yang rutin bagi dividen itu cuma berapa? Cuma 47 saham. Jadi nggak terlalu banyak yang harus di screening kan. Dan nggak sampai di sini loh. Dari 47 saham ini kan kita screening lagi ke 3 sektor saham yang baik untuk pemula. Jadi kita pecah lagi nih ke 3 sektor dari 47 saham tadi. Lalu udah jadi 3 sektor, masih kita screening lagi kan saham-saham yang EPS-nya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Jadi setelah kita screening terus-terusan, ternyata pada akhirnya ya hanya sedikit saham yang kita analisa. Paling ujung-ujungnya hanya beberapa saham atau mentok-mentok berapa belas saham yang layak dan cocok jadi kriteria dividen investing. Jadi untuk dividen investing, kapan investasinya? Sekarang juga bisa. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu. Ini belum waktunya nih. Ini harus screening dulu satu-satu.
support resistnya belum masuk. Nggak usah nunggu kayak gitu. Karena metode dividend investing itu nggak banyak syaratnya, nggak banyak saham yang di screening. Karena kalau kita terlalu berkutat sama hal-hal kayak gitu ya kita nggak akan mulai-mulai. Sedangkan di bursa efek, dalam pasar modal itu banyak sekali hal-hal, istilah-istilah. Itu banyak yang harus kita pahami. Nah, ini semua bisa kita pahami kalau kita tuh kita terjun langsung, kita langsung praktek, langsung investasi, langsung mulai. Kita bisa memahami itu. Jadi bagi yang kaidahnya dividen investing, ya udah langsung aja buat akun sekuritas. Selagi nunggu akunnya dibuat, ya kan nggak langsung jadi ya. Selagi nunggu, screening aja dulu, cek-cek sahamnya. Begitu dapat, ini oke nih, sesuai nih. Ya udah, nggak usah nunggu lama. Akunnya bisa dideposit, langsung nabung, deposit, langsung rutin aja beli sahamnya. Sesimpel itu dividen investing. Nah, selagi beli terus sahamnya, nambah terus lotnya, di samping itu juga sambil terus belajar ya. Jadi nggak stop sampai di situ. Nanti perlahan-lahan jadi kenal banyak orang, terus diskusi tentang saham. Sehingga pelan-pelan pengalaman pun bertambah. Di sisi lain jangan lupa, tetap ya, rutin terus nabung sahamnya. Jadi kalau dividen investing itu bisa langsung mulai. Langsung investasi dengan syarat yang cukup mudah. Saham-sahamnya kriterianya kan cuma sedikit. Jadi nggak perlu nunggu. Wah, ini waktunya belum nih. Jadi nggak banyak syaratnya, nggak usah nunggu support resist, volume, segala macem. Nggak terlalu banyak juga saham yang di screening. Jadi kenapa dividen investing? Karena nggak banyak syarat dan bisa langsung action, bahkan pemula sekalipun. Karena mudah untuk melakukan screeningnya. Bahkan bagi seorang pemula untuk dividen investing ini. Lalu yang keempat, kenapa dividen investing? Karena dividen investing ini kita bisa investasi dengan santai dan tenang. Ini ada kaitannya dengan poin ketiga tadi ya. Karena dividen investing kita nggak usah mentengin chart atau harga. Kita nggak fokus sama harga dalam waktu jam-jaman, harian, mingguan, atau bulanan. Fokus kita tuh apa? Kita nabung rutin, tambah terus lot sahamnya, sehingga kita pada akhirnya dapat dividen yang banyak, ya kan? Fokusnya tuh kan di sana. Jadi kita investasi, ya kita bisa investasi dengan tenang. Waktu berharga kita, waktu itu mahal loh. Nggak ternilai harganya. Waktu kita bisa untuk keluarga, bisa buat anak istri. Lalu bagi yang bekerja, ya waktunya untuk investasi nggak menyita waktu kerjanya. Jadi waktu kerja kita nggak kepotong. Nah, atau mungkin bagi yang punya usaha atau bisnis, investasi yang kita lakukan ini kalau dividen investing nggak menyita waktu kita dalam usaha atau bisnis. Dan bagi yang masih muda nih, darah muda, masih remaja, dividen investing ini nggak nyita waktu kita sama teman-teman, sama sahabat. Tetap bisa main bareng sama teman, sama sahabat. Sambil perlahan-lahan terus ditambah lot sahamnya, terus nabung, terus di-reinvest dividennya. Nah, maka lot saham kita kan semakin banyak. Tanpa disadari ya, berapa tahun kemudian, bahkan belasan tahun kemudian, sekalinya dapat dividen, wah, dividen yang kita dapat itu makin besar. Jumlahnya itu gede. Jadi begitu ya. Yang keempat, kenapa dividen investing? Karena kita bisa investasi dengan santai dan tenang. Ingat, waktu itu mahal harganya dan gak tergantikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan dividen investing. Apa itu dividen investing? Kriteria sahamnya seperti apa? Dan kenapa paham saham suka metode ini dan menyarankan bagi teman-teman yang masih pemula. Semoga bisa menjadi insight ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu dividen, tanggal penting dan semua tentang dividen bisa lihat di video ini. Serta video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.